Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan Agarasiaan dalam host acara ini. Ngapain sore? Ngapain di sini? Ya. Pada materi kali ini kami ingin membahas tentang manajemen lembaga dakwah. Teman-teman pasti penasaran kan apa sih itu lembaga? Manajemen lembaga dakwah. Sebelum saya langsung ke topik bersama Abang Darusdi, boleh perkenalan dulu Bang, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Rusdi Awiyadi. Iya. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 7 Prodi Manajemen Dakwah. Jadi Bang, apa sih itu pengertian dari manajemen? Oke, secara normalnya manajemen itu adalah proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pengendalian, yang mana tujuannya itu untuk organisasi ini bisa mencapai sesuatu hal yang ditargetkannya, biar kayak kegiatan-kegiatannya itu bisa berjalan dengan lancar. Itu kalau untuk manajemen ya, manajemen. Terus untuk lembaga ini kan kita membahas tentang manajemen lembaga dakwah. Tentunya pertama yang harus kita bahas itu satu persatu kita pahami dulu. Dari manajemen tadi sudah saya jelaskan. Kalau dari lembaga itu organisasi yang terstruktur dan dibentuk itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu kalau untuk lembaga itu dakwah. Lembaga itu kayak wadah tempat untuk berkumpul, kayak organisasi gitu. Terus dakwah pasti teman-teman sudah mengetahui lah ya. Dakwah itu kan mengajak, merangkul, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita gabung manajemen lembaga dakwah, itu adalah organisasi yang bertugas bagaimana cara mengelola, bagaimana cara mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dakwah. Gitu. Manajemen, kita perencanaan untuk tujuannya itu ke kegiatan-kegiatan dakwah. Gitu. Oh, jadi maksudnya organisasi yang mengelola kegiatan dakwah Bang ya? Iya, lembaga-lembaga gitu. Jadi setelah terbentuk organisasi tersebut, apa sih tujuannya Bang? Oke. Tujuannya? Tujuan dari lembaga ini pastinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya kan? Itu pasti harus tujuannya dakwah kan, mengajar. Terus untuk ya secara nggak langsung ini kan dakwah kan bukan hanya ceramah-ceramah doang. Bisa dakwah itu dengan kita membuat kegiatan seminar, kegiatan perlombaan. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di tempat sekitar, di mana kita bisa membuat kegiatan di tempat-tempat lingkungan kita, kayak gitu. Tugas lembaga kayak gitu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah Mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa. kehidupan bangsa. Jadi setelah kita tahu nih Bang, tujuannya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Jadi fungsi manajemen itu apa sih Bang? Fungsi manajemen. Kalau kita bicara tentang fungsi, pastinya kalau kita mengkaitkan, kita membahas tentang lembaga ya. Fungsi manajemen lembaga dakwah itu nggak lepas dari yang namanya perencanaan pastinya. Misalnya kayak di lembaga dakwah kita membuat kegiatan perlombaan. Sebelum kita membuat kegiatan perlombaan, tentunya itu pasti ada proses perencanaan. Kita rencanakan dulu kita mau buat lomba apa, kita mau buat lombanya itu di mana, target sasarannya itu berapa, tanggalnya itu berapa, segala macam. Nanti setelah proses perencanaannya telah dibentuk, terus kita lanjut ke proses pengorganisasian. Kita bagi orang-orangnya, ini ketuanya siapa, bidangnya ini siapa. Setelah pengorganisasian sudah dibentuk, lanjut ke proses pengendalian, pelaksanaan. Dilaksanakanlah perencanaannya sudah dibentuk, tinggal aksi, ya kan, dilakukan aksi, gerak. Sekaligus di sisi lain, fungsi yang lain itu ada pengawasan. Ya kan? Pengawasan. Tanpa adanya pelaksanaan, tanpa adanya pengawasan itu pasti bakalan tidak efektif, tidak berjalan dengan lancar karena nggak diawasi. Nah, setelah diawasi tentunya terakhir itu ada evaluasi. Setelah kegiatan sudah terbentuk, pasti ada evaluasi apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, apa yang perlu dibenahi. Kurang lebihnya begitu. Jadi Bang, setelah ini bagaimana sih kita mengimplementasikan manajemen lembaga dakwah ini di kehidupan kita sehari-hari? Cara kita mengimplementasikan tentunya kita harus masuk ke lembaga dakwah. Kita harus ikut berpartisipasi
partisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan dakwah, sehingga kita bisa mengimplementasikan manajemen lembaga dakwah itu agar kiranya itu berguna, bisa berdampak buat masyarakat. Jadi teman-teman, jangan lupa masuk LKSM untuk mengimplementasikan manajemen lembaga dakwah di kehidupan sehari-hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.